Salah satu aspeknya lagi kenapa kita harus identifikasikan, ya, definisikan maksud saya, SLA yang berbeda untuk setiap unit, karena fungsionalitas dan performance atau waranti itu adalah segitiga yang satu sisinya adalah price, biaya kalau dalam konteks IT internal. Performance-nya mau lebih tinggi dong, oke berarti ada biaya gitu. Fungsionalitasnya mau lebih banyak ya ada biaya gitu kan. Nah, walaupun biaya ini perlakuannya beda ya. Kalau di beberapa perusahaan ya biayanya adalah biaya IT, sudah gitu. Biaya IT. Tapi kalau di beberapa perusahaan lain ya biaya bisnis Anda harus budgeting untuk layanan Anda. Bahkan ada mekanisme charging gitu. Kok ngecas Pak dari IT ke HR misalkan gitu. Karena ada best practice-nya. Walaupun charging ini bisa berbeda-beda motivasinya. Pertama adalah untuk cost recovery. Untuk menunjukkan sebetulnya ke manajemen bahwa apapun pengeluaran IT yang dibudgetkan per tahun, itu semua untuk melayani divisi-divisi atau unit lain. Jadi dikeluarkan 1 miliar, 1 miliar juga sebetulnya pembebanannya dalam bentuk billing contohnya. Tapi billing itu juga bisa berbagai macam tipe. Ada yang real charging, betul-betul walaupun di dalam perusahaan antara induk dan anak perusahaan misalkannya dalam sebuah korporasi benar-benar dia charging dibayar, ada komponen pajak yang berlaku di sana. Atau yang disebut nosional. Nosional itu hanya bill aja. Pak, Bu, penggunaan IT untuk HR itu dalam bulan ini 200 juta ya Pak ya, Bu. Ini 50 juta lebih banyak dari tahun kemarin. Nah, itu yang disebut nosional. Jadi ada billing yang tidak harus dibayar. Untuk apa? Untuk transparansi kita, meningkatkan performance kita dan sebagainya, karena tidak dianggap bahwa IT itu budgetnya gede banget gitu. Padahal di dalam budget itu ada komponen-komponen yang harusnya ditanggung jawab business user, divisi lain dan seterusnya. Jadi service triangle ini adalah saling tarik menarik. Jangan banyak-banyak dong, jangan gede-gede. Misalkan biayanya, oke berarti performance turun ya. Fungsionalitas boleh dikurangi nggak dan sebagainya. Itu adalah yang disebut service triangle dalam IT service management. Nah, bagaimana mendefinisikan layanan? Apakah sudah beberapa slide kita bisa langsung mendefinisikan layanan? Belum, Pak. Biasanya layanan itu akan tergantung ke market dan customer-nya. Jadi kalau kita memberi layanan yang generik untuk seluruh customer, biasanya pengelolaannya cukup lebar, cukup berat gitu. Oleh karena itu, sebelum kita betul-betul menentukan kita itu akan membuat layanan apa saja sih, memberikan layanan apa saja ke customer atau ke user kita misalkan gitu ya, maka definisikan dulu market dan customer-nya. Internal perusahaan, divisi tertentu saja, kemudian siapa ya pengambil keputusannya, siapa nanti yang menggunakannya dan seterusnya. Memahami customer, betul-betul memahami, apalagi konteks IT internal, kalau pengembangan aplikasi kan pasti harus nanya dulu kebutuhannya apa ke bisnis. Kurang lebih seperti itu mudahnya. Kemudian kuantifikasi outcome, jadi kalau kita bicara implementasi ITL, pasti tidak hanya prosesnya berjalan di otomasi aja gitu ya. Harus betul-betul dikuantifikasi outcome-nya. Dengan implementasi proses insiden manajemen ini, kita bisa meredius jumlah insiden yang banyak nih, dari 1.000 jadi 500 gitu. Nah, 1.000 dan 500 ini pencapaian signifikan kan. Dan dikuantifikasi. Kuantifikasi itu apa? Ya, kuantifikasi itu adalah jumlahnya gitu. Kemudian kalau kita bicara mengenai layanan yang diberikan dapat meredius cost misalkan, dengan layanan ini maka biaya bisa turun gitu ya. Biaya bisa turun, itulah outcome dari customer, tapi harus jelas. Menurunkan biaya itu dari berapa ke berapa atau berapa persen setiap tahunnya. Nah, kalau sudah kita kuantifikasi outcome-nya terakomodasi nggak atau bisa jadi solusi nggak layanan-layanan IT kita itu nanti yang akan dibuat atau yang sedang dibuat seperti itu. Klasifikasi dan visualisasi layanan dalam bentuk katalog biasanya dibutuhkan di sini. Kemudian memahami opportunity atau market space. Jadi kalau ada satu unit di dalam organisasi kita menggunakan aplikasi itu, nah ini kalau konteksnya vendor kan gampang, tinggal tawarin ke customer-nya atau ke masyarakat gitu ya. Tapi kalau di internal, maka bisa jadi request yang diminta HR itu dibutuhkan juga oleh GA, dibutuhkan juga oleh
bagian keuangan dan sebagainya. Oleh karena itu, memahami opportunity atau market space sebelum kita mendefinisikan layanan itu penting sekali.